dari Sinta SPD, Unit Kerja SDN Tembongkoroy sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Mula Warman, Samarinda di Kalimantan Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan tentang praktik baik atau best practice menggunakan metode STAR, yaitu situasi, tantangan, aksi, refleksi, dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan peserta didik dalam pembelajaran. Adapun lokasi yang saya pilih adalah SDN 3 Sikate Silir, Kecamatan Pulau Petak, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Tujuan yang ingin dicapai yaitu meningkatkan hasil belajar peserta didik pada pembelajaran matematika. Kegiatan praktik pembelajaran berlangsung pada tanggal 30 November 2022. Adapun latar belakang masalah praktik pembelajaran ini adalah: yang pertama, guru kurang melibatkan siswa dalam proses kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, guru kurang bisa menerapkan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Yang ketiga, peserta didik tidak semangat dalam mengikuti pembelajaran. Mengapa praktik ini penting untuk dibagikan? Karena menurut saya banyak guru yang mengalami hal yang sama dengan permasalahan yang saya alami. Sehingga diharapkan praktik ini bisa memotivasi baik diri saya sendiri dan bisa menjadi inspirasi bagi rekan-rekan guru yang lain, serta dapat memperbaiki hasil belajar peserta didik. Dalam situasi ini, saya berperan aktif dan bertanggung jawab agar dapat menentukan solusi dari masalah yang ditemukan. Mulai dari yang pertama, mengidentifikasi masalah dan menganalisis hasil identifikasi. Yang kedua, mengeksplorasi penyebab masalah. Yang ketiga, menentukan akar penyebab masalah. Yang keempat, mengeksplorasi alternatif solusi. Yang kelima, menentukan solusi. Dan yang keenam, melaksanakan aksi untuk menyelesaikan masalah. Selain itu, saya juga bertanggung jawab untuk melakukan proses pembelajaran ini secara efektif dengan menggunakan metode, model, dan media pembelajaran yang tepat, kreatif, dan inovatif. Demi tercapainya tujuan pembelajaran tidak lepas dari perencanaan dan persiapan yang matang, dengan membuat rancangan perangkat pembelajaran, baik RPP, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, evaluasi, dan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan perangkat yang dibuat. Tantangan. Dari hasil kajian wawancara dan literatur, penyebab dari tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yaitu: yang pertama, pembelajaran berpusat pada guru. Yang kedua, guru belum menggunakan model, metode, dan media pembelajaran yang menarik. Yang ketiga, minat belajar peserta didik rendah. Dilihat dari tantangan tersebut, bahwa tantangan yang dihadapi akan meliputi 4 sisi, yaitu: yang pertama, kepala sekolah, yang kedua, guru, yang ketiga, peserta didik, dan yang keempat, orang tua. Aksi. Langkah yang harus dihadapi oleh guru sesuai tantangan yang dihadapi antara lain: yang pertama, pemilihan metode pembelajaran yang variatif sehingga tidak didominasi dengan ceramah dan berpusat pada guru sehingga peserta didik merasa tertarik dan antusias dalam mengikuti pembelajaran. Yang kedua, memilih strategi, model, dan metode yang sesuai dengan karakteristik, materi, dan gaya belajar peserta didik. Berkaitan dengan model pembelajaran, guru menerapkan model pembelajaran problem-based learning atau disingkat dengan PBL. Yang ketiga, menggunakan media yang menarik berbasis IT, dikemas dalam bentuk PPT yang ditampilkan melalui proyektor yang berisi paparan materi serta video dan gambar yang menarik untuk mendukung materi pembelajaran, serta melakukan praktek untuk mengukur keliling lingkaran. Dan yang keempat, memberi perhatian atau motivasi kepada peserta didik.
Adapun sumber daya dan materi yang digunakan yaitu sarana dan prasarana yang ada di sekolah, referensi dari sumber internet, dan guru berbagi, serta disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan karakteristik materi. Refleksi hasil dan dampak. Dampak dari aksi dan langkah-langkah yang dilakukan dirasa hasilnya efektif dan menyenangkan. Dapat dilihat dari pemilihan metode dan penerapan model pembelajaran problem-based learning, dipadukan dengan media video dan gambar pembelajaran berbasis TIPET, membuat pembelajaran lebih bervariatif dan inovatif, sehingga peserta didik lebih aktif dan tidak bosan dalam mengikuti proses pembelajaran. Adapun respon dari berbagai pihak. Yang pertama, respon kepala sekolah terhadap kegiatan ini sangat mendukung dan memberikan apresiasi atas segala upaya guru dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran matematika pada materi keliling lingkaran, yang dinilai baik dari segi cara mengajar, pemilihan model, metode, dan media, serta perangkat pembelajaran yang digunakan. Dengan harapan dapat menjadi inspirasi bagi rekan guru yang lain tentang bagaimana cara menciptakan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Yang kedua, teman sejawat termotivasi untuk merancang pembelajaran yang lebih inovatif untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan membangun kolaborasi dalam interdisiplin dan mengadopsi gaya mengajar dengan mengamati, meniru, dan memodifikasi. Yang ketiga, peserta didik merasa bersemangat untuk mengikuti pembelajaran dan termotivasi untuk belajar lebih giat. Yang keempat, orang tua mendukung dan memberikan apresiasi atas segala upaya guru dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain, yang pertama, sarana dan prasarana yang ada. Yang kedua, dukungan dari berbagai pihak. Yang ketiga, kemampuan guru dalam menguasai dan memilih model pembelajaran. Adapun faktor keberhasilan dari kegiatan ini, adanya peningkatan hasil evaluasi peserta didik yang menunjukkan nilai rata-rata 90% di atas KKM. Selanjutnya, pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut adalah kesungguhan dalam menerapkan pembelajaran abad 21 dengan penggunaan model pembelajaran inovatif yang tepat dengan menggunakan media konkret dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran. Demikian paparan praktik pembelajaran dari saya guna menyusun praktik baik atau best practice dengan menggunakan metode STAR. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Baik, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan ya. Iya, Bu. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Silakan dimulai doa. Pertama sebelum kita belajar berdoa, semuanya saling berdoa dimulai. Doa misalnya. Baca dulu ya, Kak. Ya. Ameng, adik. Lydia, adik. Fauzi, adik. Sebelum pembelajaran dimulai, silakan kalian untuk membaca dulu ya. Ini bahan bacaannya akan dibagikan. Silakan dibaca dulu ya. Anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar matematika ya. Ada yang masih ingat kemarin kita sudah belajar apa? Unsur lingkaran. Nah, unsur lingkaran itu ada apa saja, Nak? Ini besar. Terus apa lagi? Apa tema, Bu? Ya, ada. Dari Ibu. Unsur. Apa tema? Gambar apa? Pizza. Ini benar gambar pizza. Nah, di sini siapa yang senang makan pizza? Aku. Semua suka makan pizza ya? Nah, pizza ini bentuknya apa?
Benar nggak yang dibilang sama Amin tadi? Benar ya. Nah, materi kita hari ini yaitu tentang keliling lingkaran ya. Adapun tujuan pembelajarannya yang pertama, dengan melakukan percobaan, peserta didik mampu mengukur keliling dan diameter benda konkret berbentuk lingkaran dengan tepat. Anak-anak, harapan ibu, semoga materi yang akan kalian pelajari hari ini dapat kalian terima dengan baik ya. Dan berguna bagi kehidupan kalian sehari-hari dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan keliling lingkaran. Nah, ibu harap kalian terus semangat ya untuk belajar. Iya. Biar lebih semangat, sebelum kita masuk materi, kita yang selamat pagi dulu ya. Ya. Silakan berdiri. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar? Luar biasa. STM 3 Stata Sili. Ceria. Cerdas. Semangat. Mantap. Di sini ada benda apa nak? Benda apa bu? Iya. Ada? Mari kita lakukan pemahaman seperti tayangan berikut ini. K adalah panjang keliling lingkaran dan D adalah panjang diameter lingkaran. Tadi di dalam video ada soal cerita ya. Nah, soal cerita tadi rumusnya apa? K sama dengan I dikali D. Nah, kalau yang keduanya K sama dengan I 2 ya kali 2 dikali R ya. Ini ada sebuah soal cerita. Nah, soal cerita ini Putri memiliki PA. Putri diminta oleh gurunya untuk menyiapkan beberapa benda berupa kaset, uang genggam, dan toples. Dari benda tersebut, Putri diminta untuk mengukur perkiraan panjang, keliling, dan diameter benda. Kemudian menganalisis masalah yang berhubungan dengan benda tersebut. Tapi Putri masih bingung bagaimana cara mengukur benda tersebut. Nah, berdasarkan soal tersebut, apa masalah Putri anak-anak? Saya Bu, Putri ingin mengukur keliling dan diameter benda Bu. Iya, Putri ingin mengukur keliling dan diameter benda apa diambil. Nah, selain itu Putri juga masih bingung bagaimana cara menganalisis masalah yang berhubungan dengan benda tersebut ya. Nah, di sini siapa yang mau membantu Putri untuk menyelesaikan tugasnya? Saya, Bu. Iya ya, nanti kita bantu Putri. Nah, sebelumnya apakah kalian sudah menyiapkan alat dan bahan? Sudah. Ya, sudah ya. Kalau gitu sekarang Ibu akan membagikan kalian ke dalam kelompok ya. Kelompok 1 ada Dewa, Ameng, Feby, dan Kepi. Kelompok 2 ada Kevin, Lydia, Junaidi, dan Pak Uci. Nah, sekarang Ibu akan membagikan SKPD-nya ya. Ya. Tugasnya harus selesai hari ini ya, Nak? Ya. Yang pertama, tulis dulu nama anggotanya siapa. Nama anggota kelompoknya. Untuk langkah petunjuk pengerjaan LKPD bisa kalian lihat di LKPD ya, langkah-langkahnya.
Nah, jika sudah selesai menuliskan nama anggota kelompoknya, nanti silakan kalian ukur satu persatu benda yang sudah kalian bawa ya. Ya, Bu. Silakan dikerjakan ya, Nak. Kalian membawa satu benang, boleh dipotong dulu ya seperti ini. Jadi semuanya bisa ditelan. Oke, ini sama-sama ya. Ada yang pegang itunya, ditutup tugasnya ya seperti ini. Oke. Sekarang waktunya presentasi ya. Ya, untuk kelompok 1, Ibu persilakan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Bu, saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Berdasarkan hasil penelitian kami bahwa standar keliling dan diameter benda yang kami ukur sebenarnya tidak sama. Bisa diperhatikan dari kolom keliling diameter pada percobaan tersebut memperoleh nilai yang persis sama. Dari lingkaran yang berbeda, uang koin dan kaca CD memperoleh nilai keliling diameter yang hampir sama. Nilai pada kolom keliling diameter yaitu 3,14 disambungkan dengan pi, dibaca pi, dan biasanya disederhanakan dalam bentuk pecahan 27 sehingga dapat ditentukan bahwa nilai kecepatan pi diperoleh dari diameter berbidang lingkaran. Bagaimana untuk kelompok 2? Apakah ada pertanyaan? Ada, Bu. Satu? Ya, silakan ya. Maka benda nilai P diperoleh dari diameter dibagi dengan keliling. Saya akan mengerti bagaimana kami kurang mengerti. Ternyata kami salah bahwa nilai pi ini diperoleh dari keliling dibagi dengan diameter lingkaran, bukan dari diameter dibagi dengan keliling. Ya. Tadi bahwa nilai P itu diperoleh dari keliling dibagi diameter. Kita tepuk salut ya untuk kelompok 1 yang sudah presentasi. Tepuk salut. Salut. Oke, terima kasih ya kelompok 1 yang sudah presentasi. Bagaimana dengan kelompok 2? Sudah siap? Iya, Bu. Oke, kalau sudah siap, Ibu persilakan untuk menyampaikan hasil diskusinya ya. Tadi kelompok 2 sudah presentasi. Bagaimana untuk kelompok 1? Ada pertanyaan atau tanggapan? Ada, Bu, saya. Ya, apa Ada, ya? Bu. Saya kelompok 2 bagus, Bu, dan lengkap luar biasa. Oke, bagus ya. Oke, nah karena kelompok 2 sudah presentasi, kita tepuk salut ya. Oke, tepuk salut. Jempol, salut. Oke, tadi kelompok 1 sudah menyampaikan hasil diskusinya ya. Kelompok 2 juga sama ya. Nah, dari hasil diskusinya tadi, kalau kita lihat dari kelompok 1 ya, menyampaikan hasil diskusinya, jawabannya masih ada yang kurang tepat ya. Benar tidak, Nak? Ya, Bu. Iya. Tadi kelompok 2 bertanya apa benar perolehan nilai Pi itu dari diameter dibagi keliling. Ternyata yang benar itu adalah keliling dibagi dengan iya, keliling dibagi dengan diameter. Dari diskusi kalian tadi, kalian sudah melakukan percobaan kan? Dari ketiga benda tersebut ukurannya sama tidak, Nak? Tidak, Bu. Berbeda-beda. Iya, tidak sama, berbeda-beda atau ukurannya jauh ya. Meskipun tadi kelompok 1 jawabannya masih kurang tepat, tidak apa-apa ya, Nak. Tapi untuk selanjutnya harus lebih teliti ya, lebih hati-hati lagi dalam mengerjakan tugasnya. Oke? Bisa? Bisa, Bu. Kalian sudah belajar kurang-kurang banyak
Tadi sudah diperiksa kan? Betul. Anak-anak, sekarang Ibu akan membagikan hasil evaluasinya ya. Jika Ibu lihat hasil evaluasinya ini sudah cukup bagus, walaupun di antara kalian masih ada yang kurang ya nilainya. Tapi kedepannya Ibu harap nilainya akan lebih bagus lagi ya. Lebih teliti lagi ya dalam mengerjakan tugasnya. Ya. Sekarang Ibu panggil namanya Junaidi. Untuk materi selanjutnya kita akan belajar tentang luas lingkaran. Bangsa Nah, anak Ibu tidak pentingnya memesan ya, supaya kalian nanti rajin belajar di rumah lagi ya. Ya. Semakin pintar, nilainya semakin bagus. Jangan lupa jaga kesehatannya ya. Nah, selamat siang, sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamri SPD selaku Kepala Sekolah SDN 3 Setata Silir, Kecamatan Pulau Petak, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Baiklah, saya akan memberikan testimoni untuk Ibu tercinta SPD yang telah melaksanakan PPR di sekolah kami, yang kebetulan pada saat ini sedang mengikuti kegiatan PPG untuk meningkatkan kompetensi dan kinerjanya sebagai guru yang profesional. Dalam melaksanakan PPR PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 ini, yang pertama dari cara mengajar, Ibu Trisinta sudah sangat bagus. Beliau menggunakan model pembelajaran problem basis learning atau PBL. Dalam melaksanakan kegiatan, baik kegiatan pembukaan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup, sudah sangat baik. Pada kegiatan inti, Ibu tercinta sudah melaksanakan semua fase atau tahapan PBL. Semua sintaknya terlihat dengan jelas dan terlaksana dengan baik. Dalam kegiatan ini, Ibu Sinta menggunakan media berbasis teknologi TPEC. Kemudian melibatkan siswa dalam pembelajaran, baik dengan tanya jawab, kemudian membentuk kelompok sehingga siswa sangat antusias dan tertarik dalam mengikuti pembelajaran. Pembelajaran yang diberikan tidak hanya berpusat pada guru, melainkan kepada siswa. Selain itu, perangkat pembelajaran yang digunakan lengkap, baik RPP, bahan ajar, media ajar, RKPD, dan lembar penilaian. Saya juga melihat dari kegiatan ini terjadi proses peningkatan bagi siswa kelas 6, terutama dalam meningkatkan kemampuan siswa dalam berhitung pada mata pelajaran matematika, pada materi keliling lingkaran. Harapan saya semoga kegiatan PPR yang dilakukan oleh Ibu Trisinta di SDN 3 Setata Silir ini dapat menjadi inspirasi bagi rekan guru yang lain.
tentang bagaimana cara menciptakan pembelajaran yang efektif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Dan untuk ibu tercinta, semoga ilmu yang didapat dalam kegiatan PPG ini dapat berguna dan diterapkan di sekolah nantinya. Serta semoga ibu tercinta bisa lulus dan menjadi guru yang profesional. Demikian testimoni dari saya selaku Kepala Sekolah SDN 3 Cendata Silir. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seko Parentas, selaku rekan kerja dari Ibu Trisinta akan memberikan testimoni pada PPL PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Setelah saya mengamati, Ibu Trisinta sudah melaksanakan kegiatan PPL 2 dengan sangat baik dalam membuka kegiatan awal pembelajaran, kegiatan inti, dan penutup. Dalam PPL ini, Ibu Trisinta menggunakan model PBL dan menggunakan media berbasis teknologi, sehingga pembelajaran terasa tidak membosankan bagi siswa. Siswa sangat antusias sekali dan tertarik dalam belajar karena pembelajaran yang diberikan oleh guru tidak monoton, serta beliau mengajarkan siswa untuk lebih aktif dan berpikir lebih kritis. Dan pada akhirnya lambat laun siswa akan terbiasa. Sehingga kami termotivasi untuk merancang pembelajaran yang lebih inovatif untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan membangun kolaborasi dalam interdisiplin ilmu dan mengadopsi gaya mengajar dan dengan mengamati, meniru, dan memodifikasi. Demikian testimoni yang bisa saya berikan. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dewa Prayoga. Saya perwakilan dari siswa kelas 6 ingin memberikan testimoni kepada Ibu Trisinta. Ketika Ibu Sinta mengajar, kami sangat senang dan bersemangat untuk mengikuti pembelajaran serta termotivasi untuk belajar lebih giat. Pembelajaran yang diberikan Ibu Sinta sangat menarik, menyenangkan, dan tidak membosankan karena ada videonya bekerja kelompok serta Ibu Sinta menggunakan Icebreaking. Terima kasih Ibu Sinta sudah mengajar kami. Dadah. Perkenalkan, saya perwakilan dari orang tua siswa kelas 6. Saya ingin memberikan testimoni untuk Ibu Trisinta. Karena Ibu Trisinta mengajar anak kami lebih semangat dalam belajar. Agar pembelajaran yang diberikan tidak membosankan, Ibu Trisinta menggunakan model pembelajaran yang dapat mengajak siswa berpikir kritis dan melibatkan siswa dalam proses kegiatan pembelajaran. Selain itu juga menggunakan media berbasis teknologi sehingga menarik minat siswa untuk belajar. Demikian testimoni dari kami. Terima kasih.